mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, saya kisah mikir sampean. Ini produk togut ngono rene tapuk lambemu. Makanya majelis tertinggi ya majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bahasa Arab kabeh. Itu bahasa mana ini? Itu bahasa musyawarah, bahasa Al-Qur'an. Ini negara. Makanya para santri penerus para wali ini tidak pernah mundur terhadap apa yang ada di NKRI. Ketika NKRI minta apa aja turuti, minta simbol persatuan merah putih, NKRI tidak pernah mundur, santri nggak pernah mundur. Itu merah putih loh, itu cili loh, kok cili kok merah putih loh? Biasanya gede loh kan, merah putih kok cili. Gede kalau ada kegiatan di itu merah putih yang kamu bilang kecil itu, ya itu dulu minta nyawa. Karena apa? Itu simbol kesatuan bangsa, itu minta nyawa itu dulu. Itu nggak bisa kamu bandingkan dengan bendera sepak bola, nggak bisa kamu bandingkan dengan bendera organisasi. Benderanya NU hanya orang NU yang mau, bendera Muhammadiyah hanya orang Muhammadiyah yang mau. Bendera sepak bola hanya klubnya yang mau. Bendera Sekhermania hanya Sekher yang mau. Selain nggak mau. Ya, bendera selain itu dari tangan minta nyawa. Itu simbol negara persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kami di Jawa dulu ketika mengibarkan merah putih ditembak oleh Belanda. Maka nenek moyang kami kibarkan merah putih di dalam rumah. Belanda masih curiga, tiang rumah dikasih tebu. Belanda masih curiga, tiang rumah dikasih pisang. Belanda masih curiga, tiang rumahnya dikasih padi. Belanda masih curiga, tiang rumahnya dikasih dikasih kelapa. Masih curiga, besok bawa tumpeng sama ingkung. Oh ternyata ngarep badok tuh mencari londo. Tapi Belanda tidak tahu. Setelah nasi tumpeng itu habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Itulah cara kami melawan Belanda. Di Surabaya merah putih, biru, sobek saja birunya, tinggal merah putih. Belanda marah, ribuan orang ditembaki karena pengibaran merah putih. Sampai akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan perintah perang mempertahankan merah putih. Tanggal 22 Oktober keluar resolusi jihad yang akhirnya meledak peristiwa 10 November. 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Akhirnya kita punya merah putih, simbol negara dan kebanggaan bangsa Indonesia. Sekarang merah putih sudah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuma minta gini tok. Banyak alasan yang musyrik, yang bid'ah, yang menyembah. Itu mesti zaman perang babu ini pada dadu. Iya kan ada kan sekarang yang berpesan merah putih. Itu zaman usir aja ke Indonesia. Hormat apa orang ini yang kayak gini, ini nenek moyang kita perang kayak gitu. Makanya sekarang santri ini mari kita jaga persatuan, makanya kita indah. Diem-diem santri setiap hari kumpul lakon minal iman tiap hari itu, tapi santri orangnya nyanyi tok, mewujudkan cinta air dan gerakan membangun kebersamaan. Dalam 1 tahun berapa santri hidup bersama-sama dengan yang lain bangun kebersamaan. Setelah lebaran santri kumpul halal bihalal dari ranting sampai tingkat istana kumpul semuanya halal bihalal. Kalau sudah seperti itu orang yang kumpul persatuan terjadi, roda ekonomi berputar karena makanan laku, sound system laku di setiap acara. Habis itu santri ngumpul lagi walimatus safar, pamitan haji. Habis itu kumpul kawinan di bulan besar. Habis itu peringatan
Hijriah terus dari pusat sampai ke daerah bersatu setiap hari. Habis itu mulutan setiap hari, mulutan sebentar lagi ledan. Ini menyambut saja sudah ramenya kayak begini. Apa yang nggak laku? Orang jual telur-teluran ya laku, bakso laku, semuanya laku, bulu-bulu laku, mobil ini sawit juga laku, ngangkut penumpang truk-truk gitu. Ocong semuanya laku juga. Dan itu besok, habis itu sedekah bumi bulan terdepan mulai sampai akhirnya terus. Nah itu kalau itu terus dilakukan, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Tapi merawat kebersamaan itu juga pakai modal, nyewa terobio modal, keluarkan makanan modal. Tiba-tiba kemudian ada orang yang nggak mau modal, maka mereka mengatakan itu bid'ah karena mereka nggak mau modal, alasan medit. Lain dikira merawat kebangsaan itu nggak pakai modal. Negara kiai kok Jawa modal. Itu siapa? Ayo. Cinta kok kiai ini presiden nih, ayo. Modal. Dikira nggak modal loh. Makanya landasan kebersamaan itu ada pembiayaannya. Teror, apa modal semua. Nah bagi orang-orang yang nggak mau modal punya dasar kita musyrik gitu, tapi mereka menikmati hasil kebersamaan. Nah itu jenenge wong dablek ya itu, gemblong ya itu, terima enak nggak mau modal. Yang melonong tonggomu itu jarno ketegurusi. Itu alasan medit nek tok. Makanya santri selalu bersatu setiap tahun. Coba sekarang misalnya yang masih bersatu dalam hal-hal keagamaan, tinggal santri doa, ya doa yang masih bersatu santri. Kalau doa bareng-bareng, kiainya doa, santrinya amin ya. Amin. Oleh kecapean, amin. Ya ini wis paham langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah nanti kalau semuanya ikut berdoa, diajak ke alun-alun musirawas, namanya musirawas berzikir. Kalau sudah seperti itu, orang bersatu berzikir, bakul bakso ikut, bakul tahu ikut, yang jual marimas juga ikut. Gak pakai ditanya kamu agamanya apa yang jual bakso. Semua rohiyah yang berbeda-beda bisa bersatu di situ, membangun kebersamaan, membangun roda ekonomi. Ini akan dimiliki. Maka Bu Bupati, TNI, Polri perhatikan cara santri rawat negara. Makanya kalau ada yang pergi pengajian gak pakai helm, gak usah ditangkap. Ini bagian dari rawat, bila perlu siapkan bensinnya Bu Bupati. Subsidi, karena ini cara kita merawat kebersamaan. Yang lain udah gak mau bersama, doa sendiri-sendiri. Nah orang-orang seperti itu gak bisa lagi diajak hidup bersama, pasti milih hidup sendiri-sendiri. Apa-apa musyrik orang mati di gelundung netak. Nah, selamat itu kan sendiri-sendiri ya caranya. Kalau sudah santri yang megang, sholawat ini menjadi kebersamaan. Selawat biasanya ibu-ibu santri ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban jantar husaini Allah marhaban. Mana sih itu orang santri biasanya. Kalau ibu-ibu sini enggak, ibu-ibu gaya sendiri itu. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Aisyah duhai senangnya dan lain-lain. Itu kan rukun
yang lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Anulia numpak perahu. Nah itu rukun semua. Begitu semua pengen bersolawat, diajak ke alun musirawas, namanya musirawas bersolawat. Kalau sudah ke sana, terop laku, sound system laku, makanan laku semua, slayer laku, sepanduk laku, sampai gagak pancing laku. Semua roda ekonomi berputar. Ini cara santri merawat kebersamaan agar bangsa tidak pecah dan tidak tercerai berai. Itu caranya. Jangan dikira kita ini diam-diam cuma hubul atau minal iman. Modal kita untuk merawat itu semua sing liyane nyanyi wis ora gelem, modal mau pengen duduk di Indonesia gosok kabeh bawang. Itu kalau yang datang Habib Syekh ya kain putih laku semua. Kalau yang datang mafia sholawat hitam-hitam laku semua. Sekarang ada dalam hidupmu ya ini kehidupan bersama mesti dijaga itu lah. Coba yang lain udah gak mau menjaga kebersamaan. Seluruh landasan kebersamaan disebut bid'ah. Bayangkan bangsa kita kalau nyontoh yang begitu, hancur bangsa kita. Karena cara-cara seperti itu dipraktekkan di semua negara Islam, hancur negaranya. Dan kita tidak pernah mempraktekkan itu, maka kita hari ini masih selamat menjadi bangsa terbesar dan paling rukun di dunia. Jangan bodoh, kan? Ajaran kayak gitu udah dicoba di negara yang lain, hancur semua. Maka biarlah kita disebut Islam desa, tidak apa-apa, tapi rukun, damai, sentosa. Contoh lagi coba ya, orang mati. Kalau kita santri masih ngumpul, 3 hari ngumpul, 7 hari ngumpul, setahun ngumpul khol, terus ziarah. Kalau sudah ziarah kumpul ziarah. Kalau sudah ziarah bis pariwisata lah laku. Kalau sampai ke makam para wali untuk nyambut tamunya para wali, jual nasi lah laku, jual katok lah laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Coba keindahan seperti ini jangan hilang. Coba yang lain kalau mati digeluduk tahun sudah selesai, tidak menghasilkan kerukunan apapun. Alasan bid'ah padahal mati. Jarno itu kopok kupingnya wes. Saya sedang ngomongin bangsa saya agar bangsa saya tetap terjaga. Nah, terus di makam rukun. Kalau di makam mana ada orang lain di makam, ayo. Mana ada makam ribut? Gak ada, makam rukun semua. Contoh kerukunan makam. Loh, bukan makamnya yang rukun, orang di makam itu loh rukun. Coba kalian lihat itu rombongan masuk makam wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan sebelahnya datang habis di pojok lagi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ini belum selesai, satu pojok sudah datang lagi. Ila kadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Pakeka. Ini belum selesai, di pojok sudah datang lagi. Awiti ingsun. Belum selesai, di pojok sudah datang lagi habis pojokan sana. Itu ibadallah rijalallah aghisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Rukun dari gentenan gitu enggak, santai. Beda-beda, tiba-tiba di pojok ada yang datang.
seorang laki-laki muda ganteng tapi sendirian, yang lain nggak lapor. Mau ngapain gitu? Ternyata apa? Dia nggak bawa jamaah. Ternyata dia membuka jaketnya, gitu. Ternyata harus spekre cilik. Rombongan dari Musirawas ditunggu di base. Gimana dia? Loh, kerukunan seperti ini itu terjadi. Jangan kau jadikan landasan bin'ah takayul khurafat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada dalam agama. Karena dengan itu kami merawat persatuan bangsa Indonesia. Ayo, rukun orang, rukun. Terus di santri itu kiai dibagi dua. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Dibagi dua. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi karena bisa diinstruksi. Gue sudah sore belum sholat asar gitu. Ya. Tapi di santri itu kiai paling sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu sakti, nggak ada yang berani. Kiai kalau sudah khutbah Jumat siapa yang berani? Nggak ada. Walaupun protes paling cuma ngantuk ya. Instruksinya tak berani begini. Makanya kiai paling sakti ini oleh santri dibatasi biar gak ngawur. Cara batasinya gimana? Kasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya begitu baca teks sama bawa tongkat, dia santuy. Itakullah, itakullah. Lihat dikit. Ini lepas video kipas angin, bukan teksnya kemana-mana. Lupa gini belum ini teksnya. Makanya orang kalau khutbah bawa teks, anteng, itakullah. Begitu tongkatnya disebut bid'ah, tongkatnya hilang, langsung saudara Presiden Jokowi. Makanya kalau yang aneh-aneh itu biasanya masjidnya nggak ada tongkatnya. Maka Pak TNI Polri lihat aja itu dari situ gampang kok mengukurnya. Makanya santri rukun sampai hari ini mana ada santri terus mengatakan rendah. Pilpres ya pilpres, pilbu. Wah, yang nggak ngerti urusan. Kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak ada orang menyembahmu. Ini pilpres, pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau di desa pilkades, kalau di kabupaten pilgub, kalau di provinsi pilgub, kalau negara pilpres. Itu pesta demokrasi. Mau pesta ya seneng ono dangdute. Kadang ada duitnya. Ini namanya pesta demokrasi. Kalau di tempat saya ada jalan besuki mowo. Biasa, namanya aja diganti. Makanya Pak Polisi, Pak TNI nggak bisa nangkep karena namanya berubah. Bukan money politik. Kalau diterima orang biasa, uang bensin. Uang bensin. Kalau diterima gedung, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisa. Lo gini aja jangan terlalu serius sampean. Tiba-tiba ini Indonesia biasa aja. Dia saling membeli, kalau ada yang beli ya beli ganti. Satu beli 100.000, yang satu beli 200.000. Itu Indonesia, jadi semuanya biasa aja. Kalau punya teman nggak ya ajak teman, kalau nggak punya teman ya beli biasa aja Indonesia. Ya nggak boleh kan? Ya nggak boleh kan? Money politik. Tapi kalau ngasih ongkos untuk beli bensin kan nggak apa-apa. Sedekah namanya. Loh itu tinggal akadnya aja diganti sedekah Pak. Tolak galak. Loh ini indah ini. Jadi negeri kita ini sebenarnya negeri yang indah. Makanya jangan terus kemudian sampai ikut-ikutan yang model baru yang belum diuji itu. Kayaknya sih bagus, rawapi. Kalau takbirnya Allah, takbirnya nyeneng, tapi itu sudah lewat, itu sudah kuno.
Kenapa? Itu dulu sudah dilakukan oleh santri ketika datang ke sini pakai jubah. Tapi jubah itu baju syar'i, nggak bisa dipakai nanam padi. Akhirnya baju syar'inya dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punyanya mau gobotong, maka syar'un jadi saruhan jadi sarungan. Ini jadinya sarung. Makanya terus gak usah ribut celana cingkrang atau tidak, karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen cingkrang linting lebih tinggi. Kalau pengen gak cingkrang ya diturunkan lagi. Terus takbirnya gak usah serius-serius, karena kalau turun pasti nyantol karena ada lintingan. Nah, itu lewat satu dian. Itu dulu sudah. Ya yang pakai jubah yang tahan begini, ininya nggak ada cantolan. Kita udah begitu jadi sarung, Allahu Akbar, pastinya. Itu sudah dilewati oleh santri lebih dulu datang, makanya yang itu sudah lewat. Yang lain baru mengibarkan bendera la ilaha illallah, sini bendera la ilaha illallah sudah ditidurkan. Kapan? Kalau nutup orang mati. Sama dipakai tahlilan. Yang satu baru datang, baru sengaja naik trail bawa bendera. Telat itu kalah sama kita lebih cepat. Iya. Makanya kita kalau karena selalu bersama, maka ketika makan nasinya tumpuk bareng-bareng dibagi-bagi enak, tabarukan. Karena apa? Nggak perlu dongani satu-satu. Kalau pakai tumpuk doa satu dimakan orang banyak. Ini ilmunya sahabat dan Rasulullah. Sahabat mesti bawa makanan banyak kepada Rasul. Nanti Rasul makan. Kalau Rasul makan pasti doanya Allahumma barik lana. Nah kalau makanan sudah didoai barik lana sama Rasulullah, makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Itu loh. Nah kalau makanan barokah dimakan pasti jadi daging barokah. Nah daging barokah itu nggak dibakar sama api neraka, maka barik lana temannya wakina ada banyak. Oh enggak bang, loh apakah makanan bisa nyimpen barokah? Ya jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Makanya orang dulu kalau ingin nyimpen doa di makanan, perempuan dia I love you nggak mau, simpenkan makanan, kasih doa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya calon lurah pun takut makan makanan yang nggak kenal. Jangan-jangan isinya doa linggis. Nah itu makanya makanan yang sudah didoain makanan barik lana itu jadi makanan barokah, jadi daging barokah dibawa pulang namanya berkah. Loh itu kan makanannya sendiri. Nah kenapa kalau makanannya sendiri? Kok sudah didoakan makanannya sendiri kok jadi barokah? Loh apa sampai nggak tahu sesuatu kalau sudah didoakan jadi barokah? Laki-laki dan perempuan sama warna bajunya, warna kulitnya. Laki perempuan masuk ke KUA, di KUA didoakan barokah waulaka wa barokah, mereka keluar barangnya masih sama tapi nilainya berubah jadi suami istri. Yang tadinya jiwit dosa sekarang jiwit barokah sampai melotrok no katok barokah barangnya isi tapi nilainya berubah. Memahami ngono yang ini kalau nasi sudah kotak-kotak lendungannya ngeli tadi cici Allahumma barik nah hitung kabeh barokah dadi daging barokah. Makanya ono pengajian ini iso kudu ono panganane supaya kabeh kebagian panganan barokah. Nah, loh ini yang agak kurang ini satu makanannya nggak ada. Iya, nah itu dia mestinya yang nyiapkan makanan itu Bu Bupati. Nyiapkan makanan ini Bu
Tadi sewaktu-waktu daging yang dimakan jadi daging barokah itu masuk surga. Begitu masuk surga, terima kasih. Kamu masuk surga kenapa? Punya daging barokah, titipannya bubu pak. Cari bubu patinya, bawa masuk sekalian. Gitu loh. Jadi ini santri yang masih begitu. Makanya Indonesia selagi masih ada santri, damai, syahdu. Itu makanya besok kalau ada acara maulid, ada acara apa, makanannya siapkan ya. Ya Bu, siapkan makanannya yang enak-enak. Biar semuanya barokah. Karena peringatan maulid Nabi dulu itu sahabat kalau memperingati masak yang enak dihidangkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah peringatan maulidnya pasti puasa lah. Untuk bukanya bawa makanan, nanti semuanya diicipi Rasulullah, berdoa Allahumma barik lana, sahabat dapat barokah dari doa barik lananya Rasulullah. Makanya nenek moyang kita kalau ada mulutan pasti nitipkan makanan, besok motong sapi. Saya tadi diceritani ketua NU, saya tanya, ada bupati juga tadi? Enggak sih, yang tadi yang ada sapi yang pantatnya putih. Saya tanya, apa ini gurih mana? Daging sapi putih sama yang pantatnya tok ini. Kata Pak Ketua NU, ya ini yang gurih yang merah ini. Nah saya belum pernah merasakan. Ini bener apa enggak? Jangan-jangan enggak bener itu. Kapan tak bawa pulang itu di sapinya. Itu membuktikan gurih apa enggak. Tapi jangan serius itu gurih. Enggak percaya. Ya itu makanya kalau udah mau lihat itu siapkan makanan yang banyak. Biar nanti apa? Orang-orang ini punya daging barokah yang banyak. Makanya kalau bikin berkat yang enak, biar dimakan itu enak. Jadi ketitipan makanan barokah yang banyak. Jangan bikin berkat itu nasinya kering, tempenya garing, mambu, mie kreteng gitu. Begitu waktunya dimakan gak enak, dibawa pulang kasih makan ayamnya sih barokah. Ini ketua muslimatnya mandiri. Nah itu penjenengan perempuan yang menyiapkan masakan. Laki-laki yang menyiapkan masakannya agar dimasak sama ibu-ibu. Karena kehidupan ini adalah kehidupan milik laki-laki yang memiliki kehidupan ini, tapi yang mengolah perempuan, karena perempuan adalah sawahnya laki. Ini sawahnya laki-laki ini, sampai ingat sawahnya. Makanya kalau pengen menumbuhkan sesuatu yang hebat, jangan lupa sawahnya. Sawah itu harus diperbaiki. Sawah harus dibikin bagus biar tanamannya bagus. Sawah kalau udah mulai jerawatan, masa bukan salon, masih skincare. Ini tugas laki-laki untuk menyenangkan sawahnya ini biar tumbuhannya bagus. Kalau bajunya udah mulai jelek, belikan baju yang bagus, perhiasan yang bagus, sawah yang bagus. Laki-laki pasti seneng di sawah, suka nanam di sawah. Sampah toh ya males. Nah, itu tugas laki-laki. Yang kedua, sawah itu harus selalu subur, tak boleh kering. Maka sawah itu harus selalu dialiri air dan dikasih pupuk biar tanamannya bagus. Maka perempuan juga harus selalu basah, jangan sampai kering. Maka perempuan harus selalu dikasih uang. Karena tugas laki. Maka sekaya apapun laki-laki tidak akan pernah menjadi laki-laki yang bagus kalau perempuan yang nggak pegang uang bukan uang ini fakir. Ini nggak pernah disampaikan karena kiai biasanya laki-laki dan ini memberatkan laki-laki. Bisa hukum harus laku perempuan sawahmu.
Maka kalau pengen generasi yang hebat dari bangsa ini, sawah-sawahnya ini harus diopeni yang bagus, selalu pegang uang, pengen bakso bisa beli, pengen jajan beli, apa aja beli, pengen udah giginya udah capek ngunyah, beli bubur bisa, keringatnya tahu enak, lakinya merasa keringatnya mampu, langsung ibu-ibu beli AC. Lu mau naik pasar, bedaknya luntur, beli mobil. Itu tugas laki-laki, kasih fasilitas perempuan. Jangan disuruh menumbuhkan tanaman, nggak pernah dipupuk sama sekali. Gue pengen nggak dekno. Nah itu tugas laki-laki. Sawah ini nggak boleh dibakar kalau lagi tanami. Kalau ditanami kok dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas dan tidak boleh dibikin sakit hati. Iya, kalau makanya perempuan ini jangan dibikin panas dan sakit hati. Kapan-kapan tak belani sampean. Biar bapaknya ini tahu. Ya ini loh. Ini problem-problem keseharian kita. Pengen tanamannya bagus, sawah radio. Nah itu tugas muslimat menjelaskan itu kepada bapak-bapaknya. Kapan-kapan tak ngaji bab fikih perempuan. Iya, soalnya perempuan itu memang ya ngomelan dari dulu. Ya karena perempuan ngomel itu sebenarnya buang sampah. Laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Dianak sama tetangganya, sama mantannya, pusing laki-laki. Karena laki-laki siapapun pasti mencintai istrinya. Laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Makanya kalau ada laki-laki demi anak, bohong. Semua laki-laki demi istri. Gak ada laki-laki bilang demi anak kita, aku gak mau pisah. Ada itu lambenin tok. Semua demi perempuan gitu. Semua demi istri. Jadi laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Buktinya ada. Pulang kerja, ternyambut gawe, capek gitu, pulang sampai ke rumah, anak di bangku tetangga, gak apa-apa, gak marah. Coba kalau pulang kerja tiba-tiba istrinya di bangku tetangga. Jadi ini bukti kalau laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Jadi kita ini menjadi muslim yang paling riang gembira di dunia ini. Makanya dengan keriang gembiraan inilah harapannya satu. Karena kita jaga kebersamaan. Hari ini kita buktikan bahwa kaum muslimin terbesar ada di Indonesia. Anak-anak hafal Quran dari Indonesia. Kita ngaji yang gembira. Dengan satu harapan, semoga besok kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang gembira. Ya Rasul, dari mana? Dari musyawarah ya Rasul. Gitu. Jadi besok seperti itu. Jangan sedih. Kita bahagia besok ketemu Rasul, kita lapor Rasul, kami dari musyawarah ya Rasul. Loh kamu masih kenal aku? Ya kata kiai saya. Gitu aja. Kamu kan gak pernah ketemu sama aku. Ya tapi kan kata kiai saya Rasulullah itu begitu. Wajahnya begini. Di antara orang paling ganteng engkau ya Rasul. Iya. Gitu. Karena Rasulullah itu merindukan kita. Saya pengen tahu cerita Rasul merindukan kita. Jadi setiap pagi sahabat itu menyiapkan air. Ghirfah itu kantong dari kulit yang isinya air. Biasanya setiap Rasulullah bangun tidur itu sahabat ngasih ghirfah ini airnya. Tiba-tiba di suatu pagi Rasulullah ini nanya air, sahabat gak ada yang bawa air. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan air dari tangan Rasul, keluar air. Akhirnya sahabat wudhu, sahabat mandi, sahabat minum. Di akhir para sahabat itu terus nanya Rasulullah, sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Ya Rasul kan aku ketemu Allah. Kalau aku iman ya pantas. Nah, iman siapa ya Rasul? Iman malaikat ya Rasul. Ya enggak, malaikat ketemu Allah. Kalau iman ya pantas. Iman sahabat ya Rasul. Ya sahabat ketemu aku. Kalau iman ya pantas.
Iman siapa ya Rasul yang paling bagus? Iman umatku di zaman akhir yang tidak pernah ketemu sama aku tapi percaya sama aku. Mereka lah yang paling merindukan nanti di hari kiamat bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu siapa? Ya kita inilah. Kita ini besok datang. Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum. Rombongan siapa itu? Sahabat ya Rasul. Sahabatku. Ya Rasulullah salamun alaikum. Itu rombongan dari mana? Rombongan dari Yaman ya Rasul. Irak. Pojokan itu rombongan. Ya Nabi salam alaika. Rombongan dari mana? Transmigran musik lawas ya Rasul. Nah itu nanti begitu, makanya jangan serem-serem. Nah inilah yang sedang kita bicarakan ini sesungguhnya adalah merefleksi kegembiraan tasyakur kita bahwa di saat yang jauh, di tempat yang demikian jauh, kita masih kebagian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagiannya gak sama, dikit-dikit gak apa-apa. Makanya saya lebih suka ngaji itu yang gembira kayak begini, karena wujud syukur kita masih kebagian agama Allah. Walaupun bagiannya gak banyak, yang kebagian 30 juz gak banyak, tapi yang kebagian Yasin masih banyak. Ada yang cuma kebagian Kulhu ya masih banyak. Ada yang cuma kebagian Nun, ada. Sholat ada yang kebagian 5 kali sehari, ada yang cuma kebagian seminggu sekali Jumatan, ada yang bagiannya setahun sekali, ada. Ya nggak apa-apa, kumpul semua di sini. Ada yang masih ngaji, tapi juga ada yang masih suka nyolong brondolan, ada. Ya nggak apa-apa, umat Nabi macam-macam. Iya, ada yang suka terbangan, ada yang masih suka nempuk bokongin tonggolnya, ya ada di sini kumpul semua. Ya nggak apa-apa, umat Nabi macam-macam. Harapannya satu, bisa besok bersama-sama kumpul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Belum mulai ngaji. Lebih itu kalau ngaji kan ada mukaddimahnya kan amma. Tadi saya udah amma batu loh. Nah ini baru amma batu. Apa kan ini mukaddimah? Saya baru mau mulai ngaji. Tapi saya Pak, ini kita punya bangsa, punya negara dengan konsep yang luar biasa. Berbahagialah dan jangan mudah terkecoh, tertipu oleh ajaran-ajaran yang di sana sudah masalah. Karena di sana sudah gak laku, dibawa ke sini seolah-olah itu produk baru, padahal di sana ditolak, makanya dijual di sini. Khilafah itu di mana-mana sudah gak ada laku, ditolak. Wahabi di mana-mana ditolak, dibawa ke sini. Coba, nah itulah yang kita harus paham seperti itu. Makanya kalau ada yang bawa baru-baru ribut masalah jenggot, ribut masalah kunut, gak usah didengerin. Sudah ikut NU enak. Kalau ikut NU sampai yang bodoh-bodoh pinter, gak bisa zikir karena kiainya bunyi la ilah. Yang bodoh lama-lama denger meniru kan. Nah, kalau sampai ikut yang aliran zikirnya diem, sampai kiamat tulang rong dino ya bakal ngerti ora kudu. Cinta itu butuh ekspresi, butuh, makanya sholawatan itu cinta pada Rasul. Cinta kok meneng ini ya orang. Ya orang usah ribut, doa tahlil ini nyampe apa enggak usah ribut. Sampai yang husnudon aja orang bisa ditahlil, karena sholawat itu pada Rasulullah juga sudah meninggal. Sholawat Ibrahim, Nabi Ibrahim juga sudah meninggal. Doa orang itu pada orang mati nyampe. Gak usah ribut, kalau ada orang gak percaya nyampe, suruh mati aja. Nanti kalau dia mati juga tahu nyampe apa enggak. Kalau gak nyampe suruh balik lagi nyampe.
tarweh ikut NU enak, tarwehnya 20. Apakah yang 8 salah? Enggak, 8 juga bener, cuma 20 lebih aman. Kalau besok di akhirat yang bener kok 8, yang 20 punya sisa 12. Nah kalau besok yang benar 20, yang kurang 12 nyari di mana? Gitu aja kok angel sampean. Ikut-ikut pengajian ini sering-sering. Kenapa? Nanti ditanya sama Allah, mana kalimat tauhid yang ada di kepalamu? Waduh, pas ngaji tidur ya Allah. Di kupingmu nggak ada, nggak denger ya Allah. Lah belajar Allahnya kamu di mana? Sambil duduk ya Allah. Kalau bokongku masih ada kayaknya belajar. Walaupun di kepala itu bokongnya, oh ya bokongnya pernah jadi bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Bokong ya Allah. Iya, speaker bunyi ngaji, yang nggak bisa baca Quran, ya akhirnya ditanya mana Quran di matamu? Nggak bisa baca ya Allah. Terus matamu nggak bisa baca ya Allah. Nah, Quranmu di mana? Dengerin dulu waktu kaset dinyanyikan apa di ngajikan ya Allah di masjid. Oh ya itu hitung kupingnya ada Qurannya enggak? Begitu kupingnya itu ya kupingnya ada Quran. Ya udah kupingmu masuk surga. Kupingku ya Allah. Nah itu penting, makanya ngaji kayak begini. Kalau pun nggak bisa ngaji kepala, ngaji bokong. Ya, makanya Bapak Indonesia, makanya dengan sistem dan cara seperti ini kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, sistem keagamaan berjalan. Nah kalau sudah seperti ini semuanya enak, itulah ya. Udah ini aja mukadimah, nanti kapan kita lanjutkan lagi ya, pembukaan aja dulu, ini baru permulaan. Ya semoga semua bermanfaat. Alhamdulillah Allah, bangsa kita terjaga, kerukunan kita terjaga, keindahan Indonesia dan keindahan agama Islam lestari sampai zaman kiamat nanti. Al-Fatihah. Ini maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Terus ada yang minta doa akikah ini. Alisa Qadrun Nada binti Anwar Muslim. Selamat menawar bin Jiono, Kalimatu Sa'diyah binti Jiono, almarhumah Aprilia Rizki Maharani binti Sujari, almarhum Manis bin Sardian, Ismanto bin Sardiman, Sofia binti Kailani. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bin Abdul ya bin Sa'ad ya mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan syakirin wa shukran. Ya Rabbana lakal hamdu min ba'di rizqika karim wa 'ala اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا أبدا بذلك يا الله بشرك يا الله بحق ربنا لإسقاط ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدنا الناس كتاب إلهي وارزقنا ثمرة يشكرون إياك نعبد ونستعين استعاذ يا الله علينا الخير من بعد الخير يا الإيمان يا آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجدنا المشايخ أجل بشهادتين إن شاء الله واغفر لهم وارحمهم وارحمهم اللهم لا تحرمنا برهم ولا تفتنا معهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرنا من الجنان اللهم محمد رسول الله يعقلنا إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك وادخل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.